Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, setelah menghaturkan ucapan puji dan syukur kepada Allah, mari kita bersolawat untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mulai pengajian untuk subuh hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai bahan pengajian dan renungan bagi kita untuk subuh hari ini, kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini termuat di dalam banyak sekali kitab, terutama yang berhubungan dengan masalah wudu, keutamaan wudu. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi pandam perkuburan. Ini di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum an qaribin lahiqun. Wadattu law anna qad ra'ayna ikhwanana. Jadi itu diucapkan oleh Rasulullah setelah sampai di pandam perkuburan. Dalam hadis itu disobuikan pandam perkuburan dan mano, tapi nen tabadur namanya, yang lebih dekat pada pengertian kita, yaitu pandam perkuburan yang tertua di dalam Islam. Itulah pandam perkuburan Baqi', kira-kira 300 meter dari Masjid Nabawi. Nah, di situ merupakan pandam perkuburan sahabat-sahabat Rasulullah, sampai kini ke pandam perkuburan tertua di dalam Islam. Jadi pandam perkuburan di dalam Islam itu berbeda. Jadi saya akan komentari beberapa kalimat di sini, walaupun belum sampai lagi pada yang berikutnya, dan kita akan mengambil pelajaran dari hadis ini nanti sesuai dengan keadaan waktu, walaupun mungkin tidak sampai kepada akhir hadis kita bahas, sampai kepada ungkapan Rasulullah di sini. Jelas bagi kita, pertama bahwa
ziarah kubur itu adalah masyru', disyariatkan. Walaupun di awal risalah dahulu pernah dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan ziarah kubur. Sebab ketika di Mekah itu yang musyrikin pun melakukan ziarah kubur, dan olunado le pandam perkuburan yang terpisah secara khusus waktu itu antara pandam perkuburan mukminin dengan musyrikin dan sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang tidak bersesuaian dengan ketentuan Islam dilakukan dalam ziarah kubur dahulu. Akhirnya oleh Rasulullah dianjurkan untuk melakukan ziarah kubur. Ya, dalam hadis dikatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku larang kamu melakukan ziarah kubur. Tapi kata Rasulullah, neng kini ini kan lakukanlah ziarah kubur itu. Yang kedua, bahwa pandam perkuburan orang mukmin itu berbeda dengan pandam perkuburan yang bukan Islam. Sebab pandam perkuburan mukmin itu disebut oleh Rasulullah daru qaumim mukminin, perkampungan orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau orang bertanya mengapa dipisahkan, Indo boleh disatukan pandam perkuburan Islam dengan non muslim. Kalau di taman makam pahlawan itu lain pasal ya Pak Wali, tapi dipisah-pisah aja ya enggak di makam pahlawan kan, mana yang Islam ada kelompoknya kan, ada bate ya. Mengapa? Sebab kubur itu nama lainnya daru qaumim mukminin, perkampungan orang mukmin. Penjela kita tuh. Nah, jadi di mana orang tua kita, sanak famili kita dikebumikan? Jawabannya di perkampungan orang mukmin. Penjela kita tuh. Nah, itu keistimewaan kubur dalam pandam perkuburan dalam Islam. Dia bukanlah suatu tempat yang biasa-biasa saja, tapi dia suatu yang istimewa, disebut daru qaumim mukminin, yaitu perkampungan orang mukmin. Justru itu kalau ziarah kubur ada adabnya, nggak boleh untuk sembarang saja datang ke perkampungan orang mukmin ini. Sebab itu perkampungan orang mukmin, walaupun mereka yang dikubur di sana tidak akan menjawab apa yang kita ucapkan, tapi ada adabnya yang tentu saja semestinya pandam perkuburan orang mukmin itu teratur. Tentu saja yang dalam kubur itu maturnya mereka itu kan lah terputus dengan iza matal insan in qata'alahu amaluhu, kan gitu kata Rasulullah. Semestinya di pandam perkuburan itu ada keteraturan, baik tata letaknya, ada jalan di antara yang akan dilewati di situ, tidak sembarangan saja.
Tetapi kalau Pandam perkuburan kita di ujung Gading ini, kuburan tinggi umpamanya yang tertua yang ada di Irian dan sebagainya, kelemahan kita yang hidup, kecuali mungkin Pandam perkuburan yang baru bisa diatur, ada jalan yang akan ditempuh. Kalaulah teratur seperti itu, dianjurkan supaya melewati Pandam perkuburan kok jangan pakai sandal. Tapi kalau tidak teratur dek kita yang hidup melewatinya, mbak mana pula ndak pakai terompak duri saja di sini ndak diberosikan, ya kan? Jadi dalam hal itu ada adabnya. Karena yang berkubur di situ adalah orang-orang mukmin, maka diajarkan secara tidak langsung oleh Rasulullah akan memasuki Pandam perkuburan itu mengucapkan salam. Antara lain di situ, Assalamualaikum dara qaumim mu'minin. Salam sejahtera bagimu, wahai penghuni perkampungan orang-orang yang beriman. Wa inna insyaallahu bikum angqaribin lahikun. Ada riwayat yang lain tidak pakai qaribin, lahikun. Tuh, yang penting ada ucapan salam di sini. Wa inna, dan sesungguhnya kami, insyaallah bikum, terhadapmu, angqaribin, pada waktu yang dekat, lahikun, akan menyusul kamu semuanya. Jadi ucapan salam dalam situ. Nah, ini diantara adab terpenting dalam Islam, ucapan salam, baik kepada orang yang hidup maupun kepada orang yang mati. Jadi ucapan salam dalam Islam itu bukan seperti adab di dalam pergaulan dunia misalnya sebagai basa-basi kan. Tidak sama dengan good morning, tidak sama dengan horas dan sebagainya. Karena dia ucapan salam, adab terpenting dalam Islam ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW baru saja sampai di Madinah, itu Salman mengamati benar. Salman Al-Farisi, dia ingin mengenal Rasulullah SAW. Setelah mengenal Rasulullah, yang diingatnya antara lain yaitu ucapan Rasulullah, yaitu afsus salam, sebarkan ucapan salam. Jadi kepada orang yang hidup juga kepada orang yang mati. Ya, dalam Islam ini ucapan salam itu ada ucapan salam yang mesti kita balas. Kalau sesama kita yang masih hidup ini, misalnya datang ke rumah orang ucapkan assalamualaikum, maka bagi yang mendengarnya mesti membalasnya waalaikumsalam. Itu namanya ucapan salamnya mesti dibalas. Tapi ada lagi ucapan salam yang tidak boleh kita balas. Nah, ucapan salam yang tidak boleh dibalas. Apa contohnya? Yaitu ucapan salam selesai sholat. Nah, sudah sholat, kita ucapkan salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Di orang sebelah itu tidak boleh macam waalaikumsalam warahmatullah. Boleh dibalik? Tidak boleh dah. Kok dibalik? Bolok-olok jadinya. Jadi ada ucapan salam yang mesti dibalas, ada ucapan salam yang tidak boleh dibalas. Malah kalau dibalas bolok-olok jadinya. Cobalah ketika nenek sudah sholat,
Apa je nenek? Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kata cucunya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Amandian dia. Ada pula ucapan salam yang sama sekali tidak kita harapkan dibalas. Apa itu ucapan salam yang kita ucapkan di padang perkuburan? Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum angqaribin lahikun, atau wa inna insyaallahu bikum lahikun, kan itu dia yang lain. Lagi kita harapkan dibaleh, kok dibaleh lah dia orang dalam kubur tu berhamburan lari saja. Waalaikumsalam warahmatullah, berhamburan lari. Nah, di sini adab. Ya, kembali kepada pokok hadis yang kita bahas pada saat ini. Lalu seiring dengan ucapan salam itu Rasulullah mengatakan, wadattu, aku ingin, law anna qad ra'aina ikhwanana, andaikan kita bisa melihat ikhwan kita. Ikhwan itu saudara-saudara kita. Mendengar Rasulullah menyebut saudara-saudara kita di sini, ingin sekali rasanya aku, kata Rasulullah, untuk melihat saudara-saudara kita, ikhwan kita. Ikhwan itu jamak dari akhun. Ya. Kalau akhwat jamak dari ikhwatun. Mendengar Rasulullah mengucapkan demikian, qalu, mereka para sahabat yang ikut mendampingi Rasulullah untuk melakukan ziarah kubur. Nah, jadi dalam riwayat yang lain ini dikemukakan di akhir-akhir hidup Rasulullah. Karena memang juga dalam ungkapan salamnya tadi Rasulullah memakai angqaribin, pada waktu yang dekat. Apa kata sahabat-sahabat yang menyertai beliau waktu? Awalasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau, wahai Rasulullah? Tentu saja yang tabadur, yang cepat ditangkap dalam ingatan kita, saudara-saudara di sini yaitu ikhwanukum fiddin, saudara seagama. Ada ikhwan fin nasab, saudara dalam keturunan, dalam hubungan nasab. Tapi ada juga ikhwan fiddin. Mendengar ucapan Rasulullah menyebut saudara-saudara di sini, bukankah kami saudara-saudara engkau, wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, antum ashabi, kamu sekalian adalah sahabat-sahabatku. Nah, jadi sini juga perlu kita garis bawahi istilah sahabat. Jadi Rasulullah menyebut untuk orang yang beriman yang hidup semasa beliau masih hidup, bertemu dengan Rasulullah SAW dan menganut agama Islam, kemudian juga wafat dalam Islam dengan dengan sebutan sahabat-sahabat, ashabnya, sohbah, sahabat, ashab, sahabat-sahabatku. Kalau untuk sahabat-sahabat itu ada juga adab. Walaupun sezaman dengan Rasulullah tapi tidak beriman, itu tidak bisa disebut sahabat. Misalnya Abu Jahal, ada lagi Abu Lahab. Malah Abu Lahab itu paman Rasulullah, tapi karena dia tidak Islam dan tidak meninggal dalam Islam, tidak bisa disebut sahabat. Lalu orang bertanya, Islam ini kan doa mendoakan. Di antara adab Islam, ucapan salamnya, saling mengucapkan salam.
di samping salam waktu biasa-biasa saja, malah di dalam ibadah ucapan salam itu ada. Dalam sholat itu kan suatu ibadah yang sangat istimewa sekali. Di akhir sholat kita kan mengucapkan salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, kan gitu ucapan salam. Kalau untuk sahabat-sahabat, karena ada ayat Al-Quran yang menjelaskan radhiyallahu anhum wa radu anhu, maka biasa saja kita seiring kalau menyebut sahabat Rasulullah diiringi dengan doa juga, radhiyallahu anhu, ya. Semoga Allah meridainya. Tapi kalau untuk tabi'in tidak dipakai radhiyallahu anhu, karena tidak ada rekomendasi Al-Qur'annya. Jadi ada dasarnya. Mengapa untuk sahabat-sahabat pakai radhiyallahu anhu? Ada rekomendasi Al-Qur'annya. Kalau untuk tabi'in dan seterusnya itu biasa rahimahullah. Nah, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kembali kepada hadis ini. Kamu semua adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Sedangkan saudara-saudara kita itu saudara-saudara seagama yang dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah rindu kepada ikhwan, yaitu dari umatnya ini. Kata Rasulullah, lam ya'tu ba'du, belum lagi datang mereka. Tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi beriman kepada Rasulullah. Semangat juangnya tidak kendur. Itu ikhwan, generasi setelah generasi sahabat, termasuk kepada kita, hingga nanti umat Rasulullah yang hidup dalam Islam, memperjuangkan Islam sampai akhir zaman, disebut oleh Rasulullah dengan ikhwan, saudara-saudara kita. Dalam hal ini timbul tanda tanya dari sahabat-sahabat Rasulullah. Kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Nah, itu kata sahabat-sahabat. Lalu bagaimana engkau akan mengenal orang yang belum lagi datang dari umatmu wahai Rasulullah? Indo pernah bersuara Rasulullah, Indo pernah bertemu dengan Rasulullah seperti kita ini. Le pernah kita bertemu dengan Rasulullah. Yang dimaksud ini bertemu secara fisik dengan Rasulullah. Kan Indo. Tapi apakah berkurang cinta kita kepada Rasulullah? Tidak. Bahkan walaupun menghabiskan kepeng berjuta-juta, rindu untuk berkunjung ke makam Rasulullah. Ketika kita melihat gambar Masjid Nabawi saja, gambar Masjid Nabawi, nampak kubah hijau di situ. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa sebab? Itu di bawah kubah hijau itu, di situ bersemayam jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada tadi itu, ndak pernah bersuara Rasulullah, tapi cinta kepada Rasulullah. Rasulullah pun cinta juga kepada umatnya yang belum pernah sekalipun bertemu dengan Rasulullah. Maka mendapat pertanyaan yang demikian, Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, ara'aita law anna rajulan lahu khailun wurrun muhajjalatun baina zahrai khailin duhmin bahmin ala ya'rifu khailahu.
Bagaimana pendapatmu sekiranya ada seseorang yang mempunyai kudo. Kudo itu kata Rasulullah ada belang putih di dahinya, betujuh di kakinya, di pergelangan kakinya. Apakah dia tidak mengenalnya? Yaitu di antara kuda-kuda yang hitam legam saja. Kudo itu hitam saja. Sedangkan kudo yang dimilikinya itu ada belang putih di dahinya, itu pun di kakinya. Apakah dia tidak mengenalnya? Kata sahabat, karena waktu kita terbatas, bala ya Rasulullah. Tentu dia mengenalnya wahai Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam hal ini, qala, beliau bersabda, fa innahum ya'tuna wurram muhajjilina minal wudu. Mereka nanti pada hari kiamat akan datang dengan tanda-tanda putih pada dahi dan bekas-bekas wudunya. Sebagai penutup di sini, walaupun hadis ini tidak seperti saya sebut, tidak sampai kepada akhirnya kita bahas, jelas keistimewaan wudu, tanda pengenal dengan Rasul. Apakah Anda semua mencintai Rasulullah? Ya. Apakah ingin bertemu dengan Rasulullah? Jangankan bertemu nanti di akhirat, waktu hidup saja betapa banyaknya orang sekarang ini, alhamdulillah dari ujung Gading saja jamaah umroh banyak ya, banyak jemaah cinta kepada Rasulullah. Apakah kita ingin bertemu dengan Rasulullah? Apa tanda pengenalnya? Baguskan wudu. Wudu yang serampangan tentu saja tidak bermutu. Bagaimana Rasulullah mengenal kita kalau wudu tidak kita jaga? Kesimpulannya, wudu mesti kita jaga di samping ketentuan ibadah yang lainnya. Karena waktu sudah seperempat ya. Nah, kita cukupkan demikian. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.